Sehingga dikatakan atau diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, Rasulullah SAW sampai mengatakan dalam hadisnya apa? Man ahabba, barang siapa yang menginginkan dia dicintai, ayyuhibbahullah wa rasulahu, kalau dia ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka yang pertama apa? Kalau berkata jujur. Yang kedua apa? Menunaikan amanah. Yang ketiga apa? Tidak mengganggu tetangganya. 3 hal ini engkau lakukan, engkau akan mendapatkan kecintaan Allah dan Rasulnya. Bahkan dalam Islam diajarkan apa? Hugugul jar, hak tetangga yang harus kau tunaikan. Kau nggak boleh ganggu, tapi kalau tetanggamu sampai memberikan gangguan kepadamu, kau bersabar, tidak kau balas gangguan dengan gangguan. Nah, ini indahnya Islam. Loh, saya nggak mau, kalau saya diganggu saya nggak terima. Kau punya hak untuk nggak terima. Kau punya hak untuk mengadukan. Kalau dia saya berbuat jahat, kau bisa mengadukan kepada pihak yang berwajib. Kalau dia tidak berbuat jahat tapi dia mengganggu hakmu sebagai pemilik rumah, sebagai tetangga juga, kau boleh adukan dia ke RT, kau boleh adukan dia ke RW, kau boleh adukan dia ke kepala desa, ke lurah, boleh, nggak dilarang sama syariat. Tapi syariat juga ngajak kau ke derajat yang lebih tinggi. Ketika kau menjadi tetangga, kau tidak memberikan gangguan. Ketika kau diganggu, kau bersabar atas gangguan. Sebagaimana Malik bin Dinar, kemarin kita baca kisahnya, punya tetangga musyrik Yahudi. Jadi tetangganya bertahun-tahun sengaja bikin kamar mandi di temboknya Malik bin Dinar, jadi baunya masuk ke rumahnya Malik bin Dinar, dan bahkan kotorannya itu sampai terkadang masuk ke dalam rumahnya Malik bin Dinar. Gak marah, dia dibersihkan tiap hari. Sampai tetangganya yang jengkel. Orang itu kalau ganggu, yang diganggu sabar, yang ada yang ganggu yang jengkel. Karena sabar ini perisai yang luar biasa. Harusnya kan Malik bin Dinar yang marah. Kau nih tetangga kurang ajar, rumah saya dikotori, dimasukin najis, saya jadi nggak betah. Nah, ini maksudnya orang musyrik ini supaya Malik bin Dinar biar pergi dari situ. Tapi nggak, dia sabar, sama sekali tidak marah, karena mempraktekkan ajarannya Rasulullah tadi. Akhirnya apa? Yang ganggu tidak kuat, datang ke Malik bin Dinar. Kau ini tiap hari saya ganggu, rumahmu saya kotori, bau busuk masuk ke dalam rumahmu. Kenapa sabar? Bawakan hadisnya Nabi, la zala Jibril yusini bil jar. Kita ini orang Islam diwasiatkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik sama tetangga, memperhatikan tetangga. Agama saya yang ngajarin seperti itu. Kau mau berbuat seperti apapun, saya akan bersabar dan saya tidak akan membalas gangguanmu dengan gangguan. Sampai akhirnya orang itu apa? Ngulurkan tangannya masuk Islam. Kalau begitu saya masuk ke agama yang luar biasa ini. Nah, sabarnya membuahkan hasil. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana Imam Abu Hanifah? Abu Hanifah punya pengajian di rumahnya. Kalau orang zaman dulu itu kan nggak kayak seperti kita. Rumah kita punya tembok, sebelahnya juga kalau bangun rumah punya tembok sendiri. Jadi tembok kena tembok, suara nggak sampai masuk ke rumah tetangga. Orang dulu kan tidak. Rumahnya mungkin kalau kita ke desa-desa sekarang, pemisah antara satu rumah dengan rumah yang lain hanya gedek, ya kan? Orang ngomong sebelah dengar. Begitu juga dengan zaman Abu Hanifah, temboknya satu dibuat berdua. Kalau ngajar di waktu malam dengan santrinya, sebelahnya ada tetangganya yang selalu main gitar oud, gitar gambus, dan tetangganya termasuk orang yang ujub, punya sifat ujub, tergila-gila dengan dirinya sendiri. Jadi dia nyanyikan lagunya pun memuji dirinya sendiri. Dalam lagunya disebutkan orang-orang ini nggak ada yang tahu saya ini orang hebat, tapi di kampung ini nggak dianggap hebat, sambil nyanyi dia. Nah, Abu Hanifah yang ngajar, dia mempraktekkan hadisnya Rasulullah, nggak bingung. Tapi santri-santrinya yang baru belajar kan sumpek, ini kita mau ngaji nggak bisa fokus. Sebelah ada yang nyanyi-nyanyi seperti ini, kita nggak fokus. Sampai marah, sampai ngomong ke Abu Hanifah, ya Syekh, kau harus ngadu ke khalifah sana, nih tetangga ganggu kita. Kita mau ngaji ilmu syariatnya Allah, kita mau ngaji hadits-haditsnya Nabi, diganggu dengan nyanyiannya dia setiap malam, lagunya itu aja. Kata Abu Hanifah, innahu jari, dia tetangga saya. Abu Hanifah ini ngomongnya dengan ekspresi wajah kalau betul-betul menghormati tetangganya. Ini tetangga saya, nggak boleh, kau hati-hati ganggu tetangga saya. Jadi malah disayang. Murid-murid ini sampai takjub, ini orang ganggu tapi sama Abu Hanifah dilindungi luar biasa. Karena tetangga, jaga haknya tetangga, wasiatnya Nabi. Apalagi tetangga yang satu tembok.
Sampai akhirnya suatu malam tetangga ini melawan pemerintahan, ditangkap sama polisi, masuk ke penjara. Begitu datang waktu pengajian, Imam Abu Hanifah ngaji, kok biasanya ini backsoundnya pengajian terdengar, ini kok nggak kedengar. Biasanya kan ada yang nyanyi, ada instrumen yang kita dengar, ini kok hari ini nggak ada. Ditanya santri-santrinya, ini mana tetangga kita yang biasanya melantunkan lagu-lagu yang indah, padahal sama sekali nggak indah, tapi karena cintanya dia sama tetangga. Maka dijawab sama santrinya, alhamdulillah, mulai hari ini kita nggak diganggu lagi sama tetangga ini. Kita sudah selesai ujian kita tentang tetangga ini. Kata Abu Hanifah, lah kemana tetangga kita? Diceritakan dia berbuat sesuatu yang akhirnya menjadikan dia di penjara, diambil sama. Langsung pengajiannya diberhentikan sama Abu Hanifah. Langsung Abu Hanifah pergi ke rumahnya khalifah malam hari, diketuk istananya khalifah, penjaganya tanya siapa di luar, Abu Hanifah. Tidak percaya, ulama besar datang ke tempatnya khalifah di malam hari, dibuka benar Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah, saya mau ketemu sama khalifah. Mungkin dia sudah sudah tidur, kata penjaganya, coba lihat. Akhirnya penjaganya, karena ini tamunya orang penting, berani ngetuk kamarnya khalifah. Khalifahnya tanya, siapa ini malam-malam ngetuk? Ada Abu Hanifah di luar. Setengah nggak percaya, Abu Hanifah. Abu Hanifah ini kalau kita panggil susahnya datang ke sini luar biasa. Nah ini nggak kita panggil, datang terus di malam hari. Masa Abu Hanifah? Bener Abu Hanifah keluar. Dilihat bener Abu Hanifah, ditanya, ya Syekh, apa yang membuatmu datang di malam hari seperti ini? Tetangga saya. Katanya saya dengar dia berbuat sesuatu yang akhirnya dia dimasukkan dalam penjara. Maka saya minta engkau keluarkan. Kalau dia berbuat salah, maafkan. Kata raja, kalau yang minta Abu Hanifah, ya sudah, nanti saya bebaskan. Besok pagi kau datang ke sini, atau kau tidak usah datang. Nanti saya perintahkan anak buah saya untuk melepaskan. Kata Abu Hanifah, jangan besok, malam ini. Mana ada orang yang senang nginep di hotel bintang 8 itu, di penjara? Tidak ada yang senang, kesian. Kalau kau memang sudah maafkan dia saat ini, lepaskan. Jangan tunggu sampai besok. Akhirnya karena yang minta Abu Hanifah, ya sudah dikeluarkan. Malam itu juga Abu Hanifah nunggu dari kejauhan. Dilihat tetangganya sudah keluar dari penjara, maka Abu Hanifah jalan. Tetangganya melihat dari kejauhan Abu Hanifah, oh ini pasti yang membebaskan saya, Abu Hanifah. Maka dia lari. Ini orang setiap hari saya ganggu, saya nyanyi, ganggu pengajiannya, malah jadi orang yang pertama kali bantu saya. Maka dia lari mendekat kepada Abu Hanifah, mau cium tangannya, mau minta maaf, mau berterima kasih. Ketika sampai di belakangnya Abu Hanifah melantunkan lagu yang biasa dia nyanyikan. Orang-orang kampung ini nggak tahu saya seperti apa, nggak tahu kalau saya ini orang hebat. Sama Abu Hanifah sampai dilirik, saya tahu anda hebat, makanya saya keluarkan supaya nggak mendekam di sana karena anda orang hebat. Maka dia tersenyum, enggak, saya sama sekali bukan orang hebat wahai Abu Hanifah. Sadar dengan apa? Akhlaknya Abu Hanifah. Nah ini dakwahnya orang zaman dahulu seperti itu. Jaganya wasiatnya Rasulullah luar biasa. Akhirnya buahnya apa? Buahnya menjadikan orang-orang di sekelilingnya sadar. Nah bisa jadi tetangga-tetangga kita yang kita hubungannya kurang baik, kalau kita punya masalah mereka yang nolong pertama. Makanya jangan sampai engkau menyia-nyiakan tetanggamu.